kejadiannya itu saya kan mau berangkat ke arah Tenagarjo bersama anak saya, ya kan. Saya di depan, anak saya di belakang, beriring-iringan lah, ya kan. Tapi jadi mobil angkot ini saya lihat dari jauh itu dia udah kencang, kencang. Melihat dari kencang itu, dia ada juga di depan angkot itu ada kereta. Ada kereta. Jadi dia berusaha untuk melewati kereta yang di depan dia. Kan gitu kan. Jadi karena saya nampak dia begitu kencang, saya turun berem. Turun dari aspal. Saya teringat anak saya ada di belakang. Begitu saya noleh ke belakang udah kejadian. Itulah kejadiannya. Dia dari arah Nagarejo ya mau ke Bangunrejo. Mau ke Bangunrejo arahnya. Kalau kami dari Bangunrejo mau ke arah Nagarejo. Ya jelas, itulah laga kambing lah. Kalau korbannya dua, kemanan saya sama anak saya. Yang satu yang korban sekarang masih di ruang ICU, itu namanya Muhammad Khairi Al-Fajar. Yang anak saya sendiri namanya Muhammad Akbar Husairi. Kalau yang Muhammad Khairi Al-Fajar ini kritis dalam keadaan di rumah sakit Medistra, masih di ruang ICU. Anak saya ini masih rawat jalan di rumah karena nggak begitu apa kan. Itu katanya angkot Tumbuan Mekarjaya. Kabarnya gitulah. Karena kemarin itu kami pun nggak tahu kan angkot dari mana ini. Karena bahwasanya angkot itu bukan trayek dia di sini. Sepengetahuan Bapak, angkot ini dalam kecepatan tinggi, Pak? Cukup tinggi. Saya terdetak itu dari hati saya. Ini nggak mungkin dapat dia untuk istilahnya lewat lah. Maka saya turun dari aspal. Saya ingat anak saya di belakang. Begitu saya noleh, udah kejadian. Udah telak itu. Karena nggak mungkin dapatnya. Dengan jalannya begini kecilnya nggak mungkin dapat dia. Setelah terjadi kecelakaan beberapa hari yang lalu, Sabtu 29 Januari 2022, antara mobil angkot trek 93 yang dikemudikan Dani Aviatama usia 31 tahun bertabrakan dengan sepeda motor Honda GL Max yang dikendarai Muhammad Khairi Al-Fajar usia 15 tahun berboncengan dengan Muhammad Akbar Husairi di Jalan Sungai Merah, Pasar 4, Desa Sungai Merah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Ketika itu Muhammad Khairi Al-Fajar dan Muhammad Akbar Husairi menuju Nagarejo dengan pamannya untuk menghadiri mabit atau malam bina iman dan takwa di daerah Nagarejo. Sesampai di Pasar 4 Desa Sungai Merah, bertabrakan dengan mobil angkot 93 sekira pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Muhammad Khairi Al-Fajar dilarikan ke Rumah Sakit Umum Grand Medistra Lubuk Pakam, sedangkan Muhammad Akbar Husairi hanya dirawat jalan saja. Semua sudah diupayakan oleh kedua orang tua merawat untuk kesembuhan Muhammad Khairi Al-Fajar. Di Rumah Sakit Umum Grand Medistra Lubuk Pakam sudah dilakukan selama 6 hari, namun apa daya, takdir yang menentukan lain. Muhammad Khairi Al-Fajar menghembuskan napas yang terakhir di usia 15 tahun pada hari Kamis 3 Januari 2022 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Muhammad Akbar Husairi saat ini masih terus dirawat jalan. Dari Rumah Sakit Umum Grand Medistra Lubuk Pakam, Muhammad Khairi Al-Fajar dibawa ke rumah duka di Jalan Ibnu Khattab, Desa Tanjung Morawa B dengan menggunakan ambulan. Mendengar hal itu, ratusan warga pun berdatangan untuk bertakziah ke rumah duka. Mulai dari sanak famili, sahabat, warga setempat, ustadz, ustazah, guru-guru, dan murid pondok pesantren Asatekopi, Bandar Labuan. Terlihat juga anggota DPRD Deli Serdang, Khairul Sani, pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa, Gamal, dan bakal calon kepala desa Tanjung Morawa B seperti Haji Ahmad Fauzi, Pirsad, Tengku Jiren, dan Najriyanti. Ustadz Fatih Almawi selaku pendiri Pondok Pesantren Asad Kopi mengatakan dalam pidatonya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun,
dan duka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Muhammad Hairi Al-Fajar. Semoga nantinya Allah Subhanahu wa taala menempatkan almarhum di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu surga Firdaus. Kami secara khusus dari Pondok Pesantren Asal Kopi, baik seluruh jajaran guru, staf termasuk anak-anak santri, kami mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya. Insya Allah wafatnya beliau bisa dinamakan mati syahid, karena pada hari Sabtu itu beliau berangkat ke suatu tempat akan diadakan majelis malam bina iman dan takwa. Beliau Muhammad Hairi Al-Fajar, salah satu santri penghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar kitab-kitab kuning. Ini semuanya ibadah yang sangat tinggi nilainya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan datangnya dari Allah. Dan yang saya muliakan pemerintahan desa-desa Tanjung Merawabi, pada bangda kami, yakni Bangda Haji Fauji, kemudian mungkin dari jajaran yang lain, Bapak Ibu yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya. Mungkin ada dari Ponpes Al-Izzah juga, pimpinannya datang kemari untuk sama-sama menjenguk, melakukan takziah. Ini kalau saya mau nyatakan, insya Allah mudah-mudahan wafatnya beliau disamakan dengan mati syahid, karena memang beliau hari Sabtu itu menurut beberapa guru yang lain masih bersekolah dan dalam keadaan ceria, dan akan berangkat ke suatu tempat yang di sana pun akan diadakan majelis ilmu yang juga adalah mulia. Maka insya Allah walaupun kita bersedih dengan kehilangan beliau, kita berduka dengan kehilangan beliau, tetapi di sisi lain bahwa ini merupakan bahagian dari takdir Allah yang insya Allah mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sebaik-baiknya di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Salah satu dari santri kami yang belakangan insya Allah mudah-mudahan mulai rajin untuk kemudian menghafal Al-Quran. Beliau salah satu santri penghafal Al-Quran, belajar Nahwu Shoroh, belajar kitab-kitab kuning, yang ini kesemuanya merupakan ibadah yang sangat tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Dan kami secara khusus dari Pondok Pesantren Asal Kopi, baik seluruh jajaran guru, staf, termasuk anak-anak santri kami mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya. Sampai beberapa hari kita tidak fokus untuk kemudian belajar, karena memang kita masih mendengar berita duka yang pada hari Sabtu kemarin terjadi kecelakaan yang dialami oleh beliau. Hairi Al-Fajar bin Bukhari Adli tutup usia lebih kurang 15 tahun disebabkan karena kecelakaan lalu lintas beberapa hari yang telah berlalu. Ini adalah sudah janji beliau di masa alam terakhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan memanggil umatnya, kita tahu tidak sebab akibat, tempat dan waktu ketika ajal datang kepada kita. Nah, oleh karena itu, atas iktibar kematian ini, marilah kita bermuhasabah. Sudah sejauh mana kita tingkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala-kepala dusun, BPD, LPM dan seluruh unsur pengurus desa turut mengucapkan berbela sungkawa yang sebesar-besarnya agar kiranya Ananda Muhammad Hairi Al-Fajar ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit membuka cerita almarhum pada hari Sabtu yang lalu mengalami kecelakaan
di Jalan Sungai Merah menuju Naga Timbul, dan keluarga telah mengusahakan mulai dari melaksanakan kegiatan operasi pada malam hari itu juga, namun hari ini pada pukul 15.00 almarhum menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita ketahui bersama, ananda kita ini masih berumur kurang lebih 15 tahun. Umur yang masih amat sangat muda, umur yang masih akan lebih panjang apabila dipanjangkan usianya. Namun ini adalah janji almarhum di alam rahim, dan inilah jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah kata-kata duka saya mewakili pemerintah desa Tanjung Morobe. Mungkin di sana sini terdapat kehilafan dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak-bapak, saudara-saudari sekalian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari Ahad, itu hari Ahad, saya sedang di Solo Bapak Ibu. Di Solo pagi-pagi saya buka handphone, saya lihat itu ada berita kecelakaan. Diceritakan di situ ada anak Ustadz Bukhari. Tidak disebutkan siapa. Yang saya tahu di sana ada si Alfa dan si Saiban. Saya langsung komen di sana, saya bilang, ya Allah, ini anak saya. Saya akui Alfa ini, Bu, ini anak saya. Ya, dari semenjak SD SMP ini dekat dengan saya, bersentuhan dengan saya. Saat itu juga pada hari Ahad itu saya langsung terpikir, ini siapa yang kecelakaan. Lalu saya berkabar di Menorjo, ternyata itu adalah Alfa. Lalu saya pulang hari Senin, ya pulang ke Medan, pulang hari Senin. Hari Selasa itu ibu saya itu melakukan pendampingan hukum, ya ketika olah TKP di Jalan Semerah. Itu saya melihat langsung di sana bagaimana itu aparat kepolisian dan juga sopirnya itu memperagakan gimana proses terjadinya kecelakaan. Kepolisian itu langsung ke rumah sakit. Jadi polisi itu ingin melihat gimana kondisi anak kita Alfa. Saya ikut itu bersama aparat kepolisian masuk ke dalam. Karena saya tahu itu keluarga tidak boleh masuk ruang ICU. Ya, tapi kebetulan karena kita kuasa hukum dan kebetulan juga ada aparat kepolisian di sana, saya bisa masuk. Saya lihat di sana tuh, ya Allah, saya kasihan betul dengan anak saya. Bagaimana itu rasanya dengan kondisi kepalanya seperti itu, dia tertidur di sana. Ya Allah, saya nggak bisa bayangkan bagaimana rasa sakit yang dia rasakan. Qadarullah juga pada hari ini kebetulan juga qadarullah, memang ini bukan kebetulan, itu memang Allah qadarkan saya ke sana. Ya, Allah qadarkan saya ke sana. Saat itu tadi siang saya itu datang lagi ke rumah sakit. Saat itu kita lagi negosiasi dengan pihak supirnya yang menabrak si Alfa ini. Ya, setelah saat itu kita dipanggil Pak masuk ke dalam ruang ICU. Sudah dipanggil masuk ke dalam, ternyata si Bukhari sampaikan kepada saya sudah selesai. Saya kira saat itu si Bukhari bilang sudah selesai, sudah sembuh, sudah selesai masa kritisnya. Ternyata beliau menyampaikan Alfa sudah meninggal dunia di ruang ICU. Penghafal Quran, terlebih lagi ketika dia berangkat, ketika kecelakaan ini dia berangkat dalam rangka mendatangi majelis ilmu. Maka kita saksikan ini adalah mati syahid. Harusnya kita bersedih bukan karena kita kehilangan dia. Kita bersedih kenapa? Kita harus bersedih, kita harus iri dengan dia. Karena alhamdulillah anak kita ini Alfa ini dia meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan perjalanan mau menuntut ilmu. Kita belum tahu Bapak Ibu. Kita belum tahu apakah kita nanti juga akan Allah wafatkan, akan Allah panggil dalam keadaan seperti itu. Selanjutnya jenazah almarhum Muhammad Khairi Al-Fajar dibawa ke Masjid Salatul Falah yang berada di Jalan Medan Lubuk Pakam, kilometer 18,5 Tanjung Marawa, dengan menggunakan ambulan IZI Inisiatif Zakat Indonesia untuk disolatkan sekira pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pada saat ayah Muhammad Khairi Al-Fajar, Bukhari Adli memimpin sholat jenazah anaknya di Masjid Salatul Falah. Saat takbir keempat, ayah Muhammad Khairi Al-Fajar menangis terseduh-seduh. Setelah itu doa dibawakan Ustadz Fatih Al-Malawi. Saat membawakan doa, Ustadz Fatih Al-Malawi juga menangis terseduh-seduh, hingga beberapa jamaah yang menyolatkan pun ikut menangis.
telah disolatkan di Masjid Salatul Falah, jenazah almarhum Muhammad Khairi Al-Fajar dibawa ke tempat peristirahatan terakhir ke pemakaman pribadi wakaf keluarga Haji Triadi, Jalan Medan Lubuk Pakam, Gang Sekata, Dusun 3, Tanjung Morawabi, Kecamatan Tanjung Morawa. Dari Desa Tanjung Morawabi, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Skala Pos TV Sumut Joni Suherianto mengabarkan.